Seorang pelayan bernama Mia hendak membuang sisa makanan pelanggan. Namun, tiba-tiba manajer restoran menghentikannya. Ia menyuruh Mia untuk menyajikan sisa makanan itu pada seorang pelanggan yang baru datang. Mendengar hal itu, Mia terkejut. Manajernya melarang ia membuang makanan, karena menurutnya satu piring sisa masih bisa menghasilkan setidaknya $14. Ia pun memperbarui makanan tersebut dan memaksa Mia menyajikannya. Mia khawatir dan menolak, namun manajer mengungkit soal uang muka biaya kuliahnya. Tak bisa berkata-kata, Mia akhirnya menurut. Manajer meyakinkan bahwa pelanggan itu tidak akan protes, karena mereka tidak bisa bahasa mereka. Mia pun mengantarkan makanan itu pada pelanggan asal Cina. Pelanggan tersebut tersenyum sopan, namun ketika melihat makanannya, ia langsung berkata dalam bahasa Mandarin kalau ia memesan salad, bukan steak. Ia menolak makanan itu. Mia panik dan berusaha menggantinya, tetapi tiba-tiba sang manajer datang. Dengan nada merendahkan, ia mengatakan itu adalah pesanan yang benar, lalu menyuruh pelanggan makan, bayar, dan segera pergi. Namun pelanggan tetap menolak. Mia meminta manajer agar mengalah, tapi manajer malah semakin kesal dan menghina pelanggan itu. Ia pun berkata, kalau tidak suka makanan kami, silakan pergi. Pelanggan itu pun mau pergi sambil mengambil uang tagihan. Saat melihat ia membawa banyak uang, manajer tiba-tiba berubah sikap. Tanpa malu, ia berkata tidak jadi mengusirnya, hanya ingin memindahkannya ke meja VIP lalu membawanya. Manajer lalu memerintahkan Mia membawakan sebotol bir untuknya. Mia berkata kalau restoran itu tidak menjual bir, tapi manajer memarahinya dan menyuruh membeli di luar. Salad yang sebenarnya dipesan akhirnya datang. Manajer pun membuka bir itu, namun dengan sengaja ia menumpahkan bir ke jas pelanggan. Sambil meminta maaf, ia memaksa mengambil jas itu untuk dicuci. Pelanggan menolak, tetapi manajer tetap merebut jas tersebut. Mia yang curiga lalu mengikuti manajer, dan ternyata bukannya mencuci, manajer malah mengambil uang dari dalam jas. Mia meminta uang itu dikembalikan, tapi manajer malah menyuruhnya diam. Ia pun memberi beberapa lembar untuk Mia. Mia menolak, namun manajer mengancam akan memecatnya jika tidak menurut. Dengan terpaksa, Mia pun menerima uang itu. Manajer lalu menyimpan uang itu di brankas dan menyuruh Mia tutup mulut. Mia berpura-pura setuju, membuat manajer senang. Tapi begitu ia pergi, Mia segera membuka brankas dengan tusuk rambutnya dan mengambil semua uang itu. Ia bergegas lalu menghentikan pelanggan yang hendak pergi. Mia mengembalikan uang tersebut. Awalnya pelanggan menolak, tapi Mia segera menggunakan ponselnya untuk menerjemahkan. Mia berkata kalau uang itu miliknya yang dicuri manajer dari jasnya. Ia meminta pelanggan segera pergi sebelum manajer melihat. Namun terlambat, manajer datang bersama polisi. Dengan licik, ia menuduh Mia dan pelanggan bersekongkol mencuri uangnya, bahkan menunjukkan rekaman CCTV saat Mia mengambil uang dari brankas. Polisi pun memborgol tangan mereka. Tiba-tiba pelanggan itu berbicara dengan fasih dalam bahasa mereka. Semua terkejut. Ia berkata bahwa dialah yang akan menahan si manajer, karena dialah pencuri yang sebenarnya. Polisi bingung, hingga pelanggan itu mengeluarkan kartu namanya. Ternyata ia seorang jurnalis investigasi. Manajer panik dan menyebut kartu itu palsu. Namun pelanggan menantang untuk membuktikannya. Ia meminta polisi meminta uang tagihan di saku manajer. Saat uang itu dicelupkan ke air, keluar tinta biru, tanda khusus bahwa uang tersebut sudah ditandai. Mia pun menambahkan bukti lain, ada rekaman di HP manajer, saat manajer pergi sambil membawa jas pelanggan. Polisi meminta ponsel manajer, tapi ia menolak memberikannya. Melihat sikapnya yang mencurigakan, polisi langsung memborgol